Is it really a bumper crop? I should say so, yes, sweetheart. Halo semuanya, terobosan dalam ilmu kedokteran terjadi di tahun 1952, di mana para dokter bisa menyembuhkan penyakit yang sebelumnya nggak bisa disembuhkan, dan pada tahun 1967, harapan hidup diklaim bisa melebihi 100 tahun. Film yang akan saya ceritakan kali ini adalah sebuah film science fiction, judulnya adalah Never Let Me Go, yang dirilis di tahun 2010, dibintangi oleh Andrew Garfield. Semoga alur cerita film ini menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kita mulai film ini dari sebuah sekolah asrama bernama Hailsham di tahun 1978, di mana ada seorang anak bernama Katie, Tommy, dan juga Ruth. Di sekolah ini para murid akan diindoktrinisasi oleh kepala sekolah yang bernama Emily. Dikatakan mereka adalah murid-murid yang spesial. Sekolah ini mendoktrin para siswanya untuk hidup sehat. Setiap siswa akan dikontrol dengan sangat ketat melalui sebuah gelang di pergelangan tangan yang dipindai secara elektronik untuk memantau setiap gerak-gerik mereka. Gak hanya itu, proses pemeriksaan kesehatan untuk anak-anak ini juga sering dilakukan oleh para dokter dan timnya. Pada suatu hari, sekolah mereka kedatangan guru baru bernama Lucy. Waktu itu Lucy mengawasi anak-anak yang lagi bermain. Dikala itu, Lucy heran kenapa Tommy nggak mau mengambil bola yang keluar dari pagar. Jadi dia pun menanyakannya pada siswa perempuan di ruang ganti. Ternyata anak-anak ini udah didoktrin sedemikian rupa karena mereka diceritakan bahwa pernah ada beberapa anak yang mencoba pergi keluar pagar dan mereka ditemukan terbunuh, termutilasi, dan diikat pada sebuah pohon. Lucy pun heran, siapa yang menceritakan hal seperti itu pada anak-anak. Namun menurut Ruth, semua orang tahu cerita itu dan meyakini kebenarannya. Tommy adalah seorang anak yang sering diganggu oleh anak-anak lain. Di kelas, karya yang dia buat selalu diejek-ejek. Ketika bermain bola, dia menjadi satu-satunya anak yang gak dipilih oleh teman-temannya ke dalam tim. Waktu itu Katie mencoba untuk menghiburnya. Namun Tommy gak sengaja menampar Katie, sehingga Tommy langsung pergi dari sana dan Lucy langsung mengajaknya bicara. Suatu siang, Katie mendatangi Lucy. Dia bertanya apa yang Lucy katakan pada Tommy kemarin. Lucy menceritakan bahwa dia hanya menenangkan Tommy karena Tommy menjelaskan dia sering diejek ketika di pelajaran olahraga dan juga seni. Lucy mengatakan kalau anak-anak lain mengejeknya hanya ingin melihat reaksi dari Tommy. Jadi Lucy menyuruh Tommy untuk lebih tenang dan fokus pada pelajarannya saja. Setelahnya, Katie langsung pergi. Ketika makan siang, Katie menghampiri Tommy yang duduk sendirian. Tommy pun kaget. Dia langsung meminta maaf pada Katie karena nggak sengaja memukulnya kemarin. Katie nggak mempermasalahkannya karena itu cuma kecelakaan. Setelah makan siang, Tommy jadi punya teman, yaitu Katie. Katie nggak bisa lepas dari memperhatikan Tommy sejak saat itu. Ketika di pelajarannya Lucy, Tommy diajari untuk berpikir kreatif. Dia nggak diperbolehkan untuk mengatakan apa yang sudah temannya katakan. Di situ Katie membantunya supaya bisa melewati pelajaran itu. Ruth yang melihat dari bawah panggung menyadari kedekatan Katie dan Tommy. Jadi sebelum tidur, Ruth mengatakan pada Katie kalau dia melihat Tommy sudah berubah. Suatu siang, sekolah mereka dikunjungi oleh seorang wanita bernama Madam Mary. Dia akan datang ke Hailsham untuk mengumpulkan karya seni dari anak-anak sebagai bahan pengamatan atas perkembangan kejiwaan dan kepribadian anak-anak yang ada di Hailsham. Di hari itu, Emily mengatakan akan ada obral barang bekas untuk mereka beli dengan token-token yang mereka kumpulkan. Anehnya, anak-anak ini pun antusias mendengarkan hal tersebut. After studies, tomorrow there will be a sale, and I was assured by the van driver that the boxes will contain a bumper crop. Is it really a bumper crop? I should say so, yes, sweetheart. Untuk membeli barang-barang itu, mereka harus menggunakan token khusus yang mereka kumpulkan dari pelajaran di kelas. Mereka senang banget dengan obral ini. Padahal, barang-barang bekas ini udah nggak layak dipakai dan lebih terlihat seperti sampah yang dibuang. Lucy juga heran dengan pihak sekolah yang membuat kegiatan nggak berguna seperti ini untuk anak-anak. Pada waktu itu, Tommy memberikan Katie sebuah hadiah yang dia temukan di sana. Tommy memberikan Katie sebuah kaset musik, yang dia pun gak tahu apakah itu bagus atau tidak. Katie pun kemudian mendengarkannya di kamar, sebuah lagu cinta yang makin membuatnya memikirkan Tommy. Pada suatu hari di kelas,
Lucy secara mengejutkan menyampaikan sebuah hal yang dilarang kepada anak-anak. Dia mengatakan para murid nggak pernah diberitahu akan jadi apa mereka setelah dewasa nanti. Lucy menyampaikan tentang cita-cita. Ketika anak kecil tumbuh dewasa, beberapa dari mereka bisa menjadi aktor, kasir di supermarket, atau menjadi guru di sekolah. Namun sayang, murid-murid di Hell Show nggak akan melewati itu semua karena hidup mereka udah diatur akan menjadi apa. Lucy membeberkan kalau Hailsham adalah sebuah institusi yang beroperasi layaknya peternakan hewan. Di asrama ini mereka membesarkan anak-anak hasil kloningan yang akan dipanen organ vitalnya. Setelah 3-4 kali donor, mungkin kehidupan dewasa mereka akan segera berakhir. Lucy sedih banget menyampaikan hal tersebut, apalagi anak-anak yang mendengarkannya. Keesokan harinya, Emily mengumumkan kalau Lucy udah nggak bekerja di Hell Show lagi dan Emily akan mencari guru pengganti. Di tengah-tengah pengumuman, Katie melihat Ruth mencoba memegang tangannya Tommy. Ditambah lagi, Ruth mencoba merayu Tommy di taman. Padahal selama ini Ruth juga menjadi salah satu murid yang sering mengejek Tommy. Menyadari hal itu, Katie pun memilih mundur untuk memberi jalan bagi hubungan mereka. Singkatnya, waktu berjalan ke tahun 1985. Mereka yang udah dewasa diharuskan keluar dari Hailsham dan ditempatkan pada sebuah cottage sebagai tenaga magang sukarelawan. Keadaan di cottage sangat berbeda dengan Hailsham. Tempat tinggal mereka kecil, sempit, dan pengap. Mereka diharuskan mandiri mengerjakan tugas-tugas layaknya orang dewasa. Perkembangan mereka juga nggak akan dipantau lagi. Ruth dan Tommy akhirnya menjadi pasangan yang nggak terpisahkan sejak mereka di asrama. Di sana, mereka tinggal bersama Rooney dan juga Chrissy, 2 orang dari institusi lain. Mereka sudah setahun lebih tinggal di sini dan mereka akan segera pindah ke pusat pendonoran tahun depan. Besok paginya, Tommy melihat Katie yang ingin pergi berjalan-jalan. Jadi dia pun berinisiatif untuk menemaninya. Ketika makan siang bersama, Katie memperhatikan yang dilakukan oleh Ruth pada Tommy yang menirukan apa yang mereka tonton di TV kemarin malam. Jadi Katie pun mengatakan pada Ruth bahwa di kehidupan nyata mereka nggak perlu menirukan apa yang mereka lihat di TV. Namun Ruth menyangka kalau Katie hanya cemburu. Apalagi dia tinggal di antara para pasangan yang ada di rumah itu dan hanya dia yang sendirian. Suatu hari, Ruth mendatangi Katie di kamarnya. Dia menceritakan kalau ketika Rooney dan Chrissy pergi ke kota, dia melihat seorang wanita bekerja di sebuah kantor dan wanita itu mirip banget dengan Ruth. Rooney mengira kalau itu adalah originalnya Ruth, orang yang akan mengambil organ milik Ruth nantinya. Jadi Ruth mengajak Katie untuk melihatnya bersama-sama Rooney dan Chrissy. Keesokan harinya, mereka berlima pergi ke kota. Rooney menyuruh mereka untuk bersikap biasa saja di dunia luar. Wajar aja karena pengalaman mereka dengan dunia luar hanya ketika mereka bermain peran di asrama mereka dulu. Namun ketika prakteknya ternyata nggak semudah yang dibayangkan. I'll get sausage, egg, and chips. Sausage and chips, please. Yes, sausage, egg, and chips. Sausage, egg, chips, me too, please. Ketika lagi makan, Chrissy dan Rooney menanyakan sebuah hal pada mereka bertiga. Rooney mendengarkan kalau ada program penangguhan spesial untuk anak murid dari Hailsham. Jika mereka saling jatuh cinta, mereka akan dikasih waktu selama 2-3 tahun untuk hidup bersama pasangan mereka sebelum mendonorkan organ. Rooney ingin tahu program tersebut dari mereka yang bersekolah di Hailsham. Namun baik Tommy, Ruth, dan Katie gak pernah mendengarkan program seperti itu. Rooney gak percaya dan mengira mereka bertiga cuma menyimpan informasi ini untuk mereka sendiri. Tapi Katie dengan berat hati menyampaikan kalau banyak banget cerita yang beredar dan gak satu pun yang mereka ketahui kebenarannya. Setelah makan, Rooney mengantarkan mereka untuk melihat originalnya Ruth. Namun ternyata wanita itu sama sekali gak mirip dengan Ruth. Setelahnya, Ruth terlihat kecewa berat karena dia gak berasal dari pekerja di kantor tadi. Dia yakin kalau mereka adalah hasil kloningan dari manusia-manusia sampah seperti PSK, narapidana, atau kriminal lainnya. Setelah dari jalan-jalan, mereka pun pulang kembali ke cottage. Di rumah, Ruth bertengkar hebat dengan Tommy karena Tommy berusaha menenangkannya. Keesokan harinya, Tommy berjalan-jalan dengan Katie. Waktu itu Tommy memikirkan rumor tentang masa penangguhan untuk pasangan yang jatuh cinta. Tommy berpikir kalau rumor program penangguhan ini benar, maka itu bisa menjelaskan beberapa hal, seperti keberadaan galeri. Selama ini mereka nggak pernah tahu jelas kegunaan dari galeri yang mengumpulkan karya seni dari para murid.
Tommy berpikir mereka mengumpulkan karya seni lewat Madame Mary untuk mengungkapkan jiwa dan perasaan dari para murid. Jadi, jika rumor ini benar, karya seni akan digunakan untuk memutuskan apakah pasangan itu benar-benar berkata jujur atau tidak. Namun masalahnya, karena lukisannya diejek terus oleh teman-temannya, Tommy nggak pernah sekalipun mengumpulkan lukisannya ketika di Hailsham. Katie pun sedih. Jadi dia menghibur Tommy dengan membenarkan kalau kabar itu hanyalah rumor. Katie masih punya perasaan pada Tommy. Satu-satunya bekas jejak yang pernah menunjukkan bahwa pernah ada hubungan antara Katie dan Tommy hanyalah sebuah kaset lagu yang pernah Tommy berikan. Malam itu, Ruth mendatangi Katie dan mengatakan kalau dia tahu Katie berharap dirinya dan Tommy putus hubungan sehingga Katie bisa menggantikan posisinya. Namun Ruth meyakinkan kalau hal itu nggak akan pernah terjadi. Keesokan harinya, Katie pergi menemui pengawas mereka untuk mendaftar menjadi perawat sukarelawan. Jadi, setelah mendaftar, Katie pun menjalani latihan keperawatan dan pergi dari cottage. Selagi Katie menjalani latihan, Tommy dan Ruth putus hubungan. Waktu bergerak ke tahun 1994, di mana Katie udah berusia 28 tahun dan sudah 10 tahun dia menjadi perawat. Semenjak dia meninggalkan cottage, dia nggak pernah lagi bertemu dengan Ruth dan juga Tommy. Katie menikmati pekerjaannya sebagai perawat. Dia hanya mencoba melakukan pekerjaannya sampai dia disuruh berhenti dan menjadi pendonor. Katie bekerja untuk merawat orang-orang sepertinya yang sudah masuk waktu untuk mendonorkan organnya. Ketika menjadi perawat, Katie jadi tahu kalau ternyata para pendonor bisa meninggal lebih cepat dari dugaan. Bahkan ada yang meninggal ketika baru melakukan donor 1 atau 2 kali. Suatu hari, ketika menandatangani surat di meja perawat, dia melihat data Ruth terpampang di komputer. Ternyata Ruth udah melakukan donor keduanya. Perawat ini mengatakan kalau Ruth mungkin gak akan bertahan setelah donor ketiganya karena kondisinya yang gak memungkinkan. Katie pun kemudian mencoba mendatangi Ruth yang baru aja menjalani operasi keduanya. Keduanya pun saling menceritakan kehidupan mereka setelah berpisah selama 10 tahun. Ruth mengatakan kalau Tommy juga sudah melakukan donasinya yang kedua. Dia bahkan masih terlihat sehat setelahnya. Ruth mengatakan sebuah hal yang mungkin Katie juga tahu bahwa setelah donasi keempat, mereka mungkin masih tersadar sedikit menunggu donasi berikutnya tanpa adanya lagi perawatan dan pemulihan. Mereka cuma menunggu sampai mereka meninggal dunia atau yang mereka sebut dengan completion. Karena mereka berdua adalah teman, jadi pihak rumah sakit pun menawari Katie untuk menginap menemani Ruth di sana. Ruth gak menyangka dia bisa bertemu lagi dengan Katie setelah sekian lama. Ruth memang punya keinginan untuk ketemu Katie sebelum dia meninggal, dan mungkin setelah donasi ketiganya, dia akan mengalaminya. Mendengarkan hal itu, Katie pun mengajaknya untuk menemui Tommy di pusat pemulihannya. Jadi pada suatu hari, Katie membawa Ruth pergi ke sana setelah mendapatkan informasi keberadaan Tommy. Ketika melihat Tommy, Katie pun gak bisa menahan diri untuk menemuinya, sedangkan Ruth malah malu untuk keluar dari mobil. Melihat Ruth yang masih di dalam mobil, Tommy segera menemui Ruth dan menanyakan kabarnya. Ketiga sahabat lama ini pun kemudian pergi bersama. Mereka bertiga pun pergi ke sebuah tempat di mana ketika di sekolah dulu, anak-anak lain sering membicarakannya. Sebuah pantai yang memiliki kapal yang terdampar. Melihatnya untuk yang pertama kali, Tommy langsung berlari untuk melihat kapal itu dari dekat. Setelahnya, mereka pun menikmati pemandangan sambil mengobrol. Di kesempatan itu, Ruth meminta maaf kepada Katie. Dia meminta maaf karena udah merebut Tommy darinya. Ruth tahu ketika di Hailsham, Katie suka dengan Tommy, namun dia nggak mau jadi orang yang berakhir sendirian. Sehingga dia menjauhkan Tommy dari Katie. Ruth mengakui dirinya cemburu karena Katie punya cinta sejati, sedangkan dia tidak. Ruth menyesali perbuatan buruknya itu. Untuk itulah dia menebus kesalahannya. Ruth memberikan alamat dari Madame Mary supaya mereka berdua bisa mengajukan program penangguhan. Ruth berjuang bertahun-tahun mendapatkan alamat itu karena menurutnya itu adalah hal yang tepat untuk menebus kesalahannya. Ketika di rumah sakit, Tommy memperlihatkan karyanya selama bertahun-tahun. Tommy menganggap dia harus menunjukkan sesuatu pada Madame Mary jika dia ingin mengajukan program tersebut. Tommy mengatakan hal ini gak pernah dia tunjukkan kepada siapapun dan Katie adalah orang pertama yang melihat karya-karyanya. Malam itu di kamarnya, Katie menemani Tommy hingga dia tertidur dengan membacakannya buku. Katie menyadari bahwa Tommy masih menjadi cinta sejatinya. Begitu juga dengan Tommy yang merasakan hal yang sama. Sehingga mereka berdua pun setuju untuk mencari program penangguhan tersebut. Di hari yang lain, Katie memberitahu Ruth bahwa dirinya dan juga Tommy berencana akan mendaftar. Ruth pun senang dengan keputusan Katie.
Malam itu, Ruth menjalankan operasi donasinya yang ketiga dan dia akhirnya mencapai completionnya dan meninggal dunia di meja operasi. Pada suatu hari, Katie dan Tommy mencoba datang ke rumah Madam Mary dan di sana mereka memperkenalkan diri pada Madam Mary sebagai siswa dari Hailsham. Madam Mary pun kaget melihat kehadiran mereka berdua. Ketika melihat Tommy membawa lukisannya, Madam Mary menyuruh mereka untuk masuk ke dalam. Di dalam rumahnya, mereka memang melihat banyak sekali lukisan yang dikumpulkan. Ketika itu, Tommy langsung menyampaikan kalau mereka berdua saling mencintai. Tommy juga bertanya tentang program penangguhan. Tommy ingin Madam Mary melihat lukisannya dan mempelajari karakternya supaya Madam Mary bisa melihat kebenaran atas kejujuran mereka. Tommy membawakan lukisannya untuk Madam Mary lihat karena pada waktu sekolah dulu dia nggak pernah mengumpulkan satu karya pun. Madam Mary memeriksanya seakan-akan dia bisa memberikan program tersebut, namun nyatanya dia nggak bisa. Ketika itu dia mengatakan dia juga nggak tahu kenapa dia disuruh datang ke sekolah tersebut. Tiba-tiba Emily pun datang dari belakang. Kepala sekolah mereka dulu ini masih mengingat baik Katie dan Tommy. Namun secara terpaksa Emily mengatakan bahwa Hailsham adalah tempat peninjauan. Karya seni yang dibuat oleh para murid hanya untuk memperlihatkan bahwa semua anak-anak pendonor adalah manusia, semua anak-anak pendonor artinya mempunyai jiwa. Banyak banget pasangan seperti Katie dan Tommy yang datang kepada mereka, namun para penerima donor nggak mau menunggu sampai mereka terkena penyakit mematikan hanya karena pendonor diberi perpanjangan waktu. Katie yang mendengarkan hal tersebut langsung bisa menangkap bahwa nggak ada program penangguhan seperti rumor yang beredar. Tommy yang sadar akan kepura-puraan Madam Mary yang mengumpulkan karya seni anak-anak cloningan seolah dia peduli dengan perasaan mereka membuat Tommy kecewa. Dia pun mengamasi semua gambar-gambarnya dan pergi dari sana. Dia nggak tahan melihat rasa jijik yang diperlihatkan oleh Madam Mary dan Emily terhadap para siswa cloningan yang ingin memperbaiki kehidupannya. You poor creatures. I wish I could help you. Setelah dari sana, Katie pun mengantarkan Tommy pulang. Dalam perjalanan, Tommy meminta Katie menghentikan mobilnya. Seketika, Tommy keluar dan dia pun berteriak sekencang-kencangnya. Semangatnya untuk meraih mimpi dan cintanya kepada Katie seperti menjadi redup seketika. Singkatnya, waktu Tommy untuk menghadapi completionnya pun sudah tiba saat pengambilan organ keempatnya dilakukan demi kelangsungan hidup orang lain. Tidak ada lagi mimpi untuk cinta, bahkan sekedar mimpi untuk menunda kematiannya. Tommy pun tersenyum pada Katie sebelum dia pingsan karena dibius. Katie pun harus melihat cinta sejatinya meninggal hingga dia bertanya kapan dia menyusul Ruth dan juga Tommy. Film ini berakhir dengan Katie yang mencoba mengingat kembali kenangan tentang orang-orang yang dia sayangi dengan martabat dan kelembutan. Hidup para siswa mungkin lebih singkat dari orang-orang yang menerima donor organ mereka nanti. Tapi, kehidupan mereka dipenuhi dengan harapan, kegembiraan, kekecewaan, dan kesedihan, sama halnya dengan manusia pada umumnya. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue.